Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe gratis, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta benda bertua? Apa kabar kalian semuanya? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Karena itu adalah harta yang paling mahal di dunia, supaya kalian bisa bekerja, berkarya, mencari berkah Tuhan penguasa alam semesta. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menawarkan item langka yang judulnya adalah pasti langka dan hanya satu di Indonesia. Kelor kristal 3 warna asli Gunung Gede Pangrango dengan kisah mistisnya. Nah, ini kita akan tawarkan kepada teman-teman. Sebelumnya tidak lupa kita ingatkan minyak rawatnya menggunakan minyak misik hitam yang tanpa alkohol, metanol, dan sari tebu, diyakini oleh para ulama, ustadz, kiai, bagus untuk membooster energi pusaka atau game yang terpendam selama ribuan juta tahun ya. Nah, ini supaya detail bentuk 3 warnanya dan uratnya jelas, kita flash dulu ya, dan lampu bantuan. Nah, ini menggunakan flash dan lampu bantuan. Nah, ini luar biasa langka, item langka, urat kelornya begitu jelas yang kita akan tawarkan kepada teman-teman. Nah, ini dimensinya DIM 24 ya, 2 cm 4 mm, lebarnya adalah 18 dan tingginya ini adalah 10 ya, tinggi 10, size ring 19 atau 20 ya. Tampilan ringnya sangat sesuai, membentuk ukiran ya, ukiran bunga 2 dimensi dengan silver dan kehitam-hitaman. Belakangnya juga bagus nih ya. Fisiknya semua sangat-sangat bagus, tidak ada cacat sedikit pun. Dan tentunya yang kita upload bijian itu di Maniak Akik ya, yang bentuknya langka, unik, antik, dan sangat susah ditemukan. Kalau di channel Tauhid Metafisik itu biasanya yang grup ya, baik itu fosil galih kelor yang hitam legam, ada yang serat emas, ataukah yang membentuk kristal yang kemarin kita upload, itu yang bentuknya grup. Yang di sini yang langka-langka kita upload, dan tentunya harganya berbeda ya. Nah, kita akan jelaskan dari 2 situs terkenal ya, bukan ngarang-ngarang. Yang pertama www.wikipedia.com Gunung Gede ya, garis miring Gunung Gede. Yang kedua www.idntimes.com garis miring Gunung Gede Pangrango. Itu untuk kisah-kisah di situ ya, dan saya akan jelaskan detail kepada teman-teman. Nah, fosil galih kelor kristal ya, 3 warna ini origin Gunung Gede Pangrango. Saya dapatkan dari sesepuh dari Bekasi sekitar 2 bulan lalu. Ketika pertama kali melihat, saya auto memaharkan karena tipe langka yang tumben saya lihat, dan aura spiritual dari Gunung Gede Pangrango sangat kental. Nah, ini tumben-tumben saya melihat ya, kelor dengan 3 warna seperti ini, dan ini ditemukan bongkar tunggal. Uratnya begitu jelas ya, urat-urat yang timbul, ada merah, ada hitam kehijauan, ada kuningnya. 3 warna menakjubkan ya, dan tentunya yang begini satu-satunya. 3 percampuran warna menakjubkan, yaitu yang saya bilang tadi, hitam kehijauan ya, yang di sini hitam kehijauan atau bawahnya. Yang kedua adalah merah ya, ini merah di atasnya nih tuh. Dan yang ketiga adalah kuning kecoklatan. Nah, 3 warna ya, ini jenis langka, jarang ditemukan. Benar-benar langka yang seperti ini kebanyakan berbentuk hitam legam atau berurat emas. Saya memaharkan dalam bentuk low stone yang kemudian saya ringkan dengan emban yang cocok sesuai dengan estetikanya. Nah, biasanya yang kita temukan kelor hitam legam yang serat emas, biasanya yang urat merah itu auto sold out ya. Itu sehari upload, besok langsung sold out, tidak pernah lama diem di kotak batu ataukah kotak mustika. Nah,
Tentunya dijamin satu-satunya dengan tingkat kristal menandakan umurnya di perut Gunung Gede Pangrango ribuan juta tahun. Ditemukan bongkah tunggal yang hanya jadi satu saja dan urat kelor yang begitu kontras menandakan ciri khas yang tampilannya mistis, indah, juga dijamin super duper langka. Nah, ini tentunya saya dapat dari sesepuh Bekasi, baru saya lihat langsung saya maharkan ya. Dan low stone, saya menemukannya low stone ke beliau yang simpenan beliau ya. Yang ini langsung saya pilihkan ring yang sesuai ya. Nah, tentunya kita akan jelaskan asalnya ya, Gunung Gede Pangrango dari situs Wikipedia. Teman-teman bisa cek ya. Nah, Gunung Gede merupakan sebuah gunung berapi kerucut ya, yang berada di bagian barat Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Gede berada dalam ruang lingkup Taman Nasional Gede Pangrango, yang merupakan salah satu dari 5 taman nasional yang pertama kali diumumkan di Indonesia pada tahun 1980 ya. Nah, gunung ini berada di 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Sukabumi. Dengan ketinggian 1000 sampai 2958 mdpl, dengan curah hujan gunung ini rata-rata 3600 mm per tahun. Gerbang utama menuju gunung ini adalah dari jalur Cibodas dan Cipanas atau Gunung Putri di utara, serta jalur Salabintana di arah selatan yang tidak begitu banyak dilalui pendaki. Nah, jadi arealnya itu di antara Cianjur dan Sukabumi ya. Dia ini juga salah satu spot yang orang-orang yang suka mendaki ke arah sini ya. Dan tentunya banyak kisah mistis, bukan ngarang-ngarang, dari IDN Times ya, yang kita akan jelaskan kepada teman-teman. Nah, inilah 5 kejadian mistis yang dialami pendaki di Gunung Gede Pangrango ya. Nah, ini teman-teman bisa cek sendiri, dan sampai sekarang ini banyak tentunya pendaki yang mengalami hal-hal spiritual ataukah mistis di sana ya, dengan ilustrasi gambar yang saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Yang pertama, alun-alun sakral ya. Di kawasan Gunung Gede Pangrango terdapat sebuah kawasan yang dikenal dengan nama Alun-alun Surya Kencana. Nah, tentunya tidak sesuai namanya, alun-alun Surya Kencana merupakan padang savana yang berada di ketinggian sekitar 2750 mdpl. Jadi maksudnya alun-alun Surya Kencana itu kan itu adalah nama pangeran ya, yang tentunya di situ tidak ada patung pangeran ataukah apa simbol-simbol dari pangeran, tapi itu adalah padang savana di gunung ya. Alun-alun ini menawarkan pemandangan alam yang indah dengan bunga-bunga edelweiss di sekitarnya. Namun alun-alun ini merupakan tempat yang disakralkan oleh masyarakat setempat. Nah, alun-alun ini disakralkan karena dianggap menjadi lokasi Pangeran Surya Kencana yang teman-teman bisa lihat ya. Itu diyakini saat menyepi bersama keluarganya. Konon alun-alun ini juga menjadi tempat persembunyian Prabu Siliwangi saat berhadapan dengan kerajaan Islam. Nah, di situ diyakini oleh masyarakat sekitar sana tempat tentunya keluarga dan Pangeran Surya Kencana menyepi ya, dan tempat Prabu Siliwangi tentunya bersembunyi ya. Tuh, ini yang pertama ya tempatnya. Yang kedua ya, jalur pendakian Cibodas. Jalur pendakian Cibodas adalah salah satu trek yang bisa dipilih para pendaki jika ingin menuju puncak Gunung Gede Pangrango. Namun jalur pendakian Cibodas ini menyimpan cerita mistis tersendiri di dalamnya. Pada tahun 2006 diceritakan salah satu pendaki yang mengaku melihat seseorang perempuan bertubuh kecil menggunakan gaun putih seperti yang teman-teman lihat ya. Nah, sosok perempuan tersebut mengajaknya pergi mencari temannya yang hilang ke hutan dekat sumber air panas. Nah, namun pendaki tersebut menolak dan menyuruh sosok perempuan tersebut meminta pertolongan ke pos terdekat. Pendaki tersebut juga sempat bertemu dengan pendaki lain di Telaga Biru. Saat bercerita tentang pengalamannya, pendaki yang ditemuinya tersebut mengatakan kalau tidak ada pendaki lain selain mereka. Nah, ternyata yang si pendaki tersebut temui adalah jin ya, yang perempuan bertubuh kecil menggunakan gaun putih. Dia ngajak si pendaki ini untuk nyari temennya yang dekat sumber air panas. Itu kalau diikuti si pendaki tersebut bisa hilang ya. Dan itu kisah asli ya, real, bukan dibuat-buat. Itu dari IDN Times yang melakukan riset tentang Gunung Gede Pangrango. Yang ketiga, raksasa hitam ya. Mitos Gunung Gede Pangrango berikutnya adalah adanya sosok raksasa hitam di gunung ini. Mitos ini berdasarkan cerita yang beredar dari seorang pendaki perempuan
Saat itu dia bersama rombongannya mendaki ketika cuaca hujan ya. Nah, saat hujan makin deras, mereka memutuskan berteduh di sebuah shelter dan sampai di Surya Kencana saat waktu maghrib. Ketika itu pendaki perempuan tersebut berniat pergi buang air kecil seorang diri dengan membawa sebungkus kopi sesuai anjuran temannya untuk menyamarkan bau. Nah, namun saat buang air kecil dia mengaku merasa ada sosok yang mengintipnya. Setelah kembali ke rombongan, dia mulai merasa kepalanya terus berat. Saat ingin tidur, dia justru bermimpi dipeluk oleh sesosok raksasa hitam. Nah, jadi ketika buang air kecil itu dia merasa diikuti ya oleh sosok raksasa hitam tersebut dan diintip. Nah, ketika dia balik dari tempat kencing ya, dia kepalanya berat sampai pun tertidur, dimimpikan ditiduri oleh sosok raksasa hitam tersebut yang kita biasa sebut itu genderuwo ya. Nah, yang keempat itu sosok kuntilanak tentunya. Cerita mitos Gunung Gede Pangrango yang juga beredar di masyarakat adalah adanya sosok kuntilanak. Ya, suatu ketika ada serombongan pendaki yang memulai pendakian pada tengah malam. Perjalanan menuju puncak pun berjalan seperti biasa. Namun saat turun gunung, saat satu pendaki mengaku melihat sosok kuntilanak putih yang melayang di sekitarnya. Makhluk tersebut mengikuti dan melayang di sisinya. Kuntilanak tersebut baru hilang saat rombongan tiba di pos selanjutnya. Nah, itu salah satu pendaki melihat kuntilanak ya. Jadi tidak cuman membahas tentang batu ataukah kategori mustika, tapi kalian tahu ya tempat-tempat bersejarah dan gunung-gunung fenomenal dan sakral di Indonesia. Nah, yang kelima adalah hantu penunggu dua kepala. Selain sosok kuntilanak, beredar pula cerita tentang hantu penunggu Gunung Gede Pangrango, yaitu hantu tersebut membentuk dua kepala yang berjalan lambat dan sempoyongan karena memiliki dua kepala tersebut. Nah, itu ilustrasinya teman-teman bisa lihat ya. Tidak hanya itu, hantu kepala dua ini konon juga sering menyamar sebagai warga setempat. Hantu tersebut juga sering menyesatkan para pendaki. Nah, ini adalah hantu penunggu yang nakal ya, suka menyesatkan para pendaki dan dia jalannya sempoyongan karena dua kepala yang dia emban ya, seperti ilustrasi teman-teman bisa lihat. Nah, itu hantu nakal. Tentunya kalau Anda menggunakan fosil Gale Kelor ini, semua jenis demit kalau yang asli itu tidak akan berani mendekati Anda karena memang itulah bawaan alam dari Tuhan ya. Nah, tentunya kita akan jelaskan untuk fungsi ilmiah dari fosil Gale Kelor tiga warna ini sambil kita senter supaya teman-teman tahu tingkat kristalnya seperti ini. Nah, ini yang tanpa lampu bantuan ya, kita coba senter dulu dari depan. Nah, seperti ini tampilannya kalau dari depan. Urat-urat kelornya sangat jelas. Dan kita langsung jelaskan fungsi ilmiah ya, karena untuk penjelasan detail kelor itu sangat banyak saya jelaskan, baik untuk tahu cara keaslian ataukah detail-detail sejarah dan fungsi-fungsi dari pohon hingga menjadi fosil. Nah, ini ya kalau kita senter tuh ciri khas fosil, dia kuning kemerahan kalau disenter. Nah, sambil kita jelaskan untuk fungsi ilmiah ya, kita ingatkan yang pertama adalah terapi melancarkan peredaran darah karena mengandung banyak mineral perut bumi ya, sehingga bagus untuk terapi. Yang kedua, terapi menguatkan sel darah putih. Yang ketiga, terapi sedot racun ya ataukah detoksifikasi dalam tubuh. Yang keempat, terapi melancarkan pencernaan. Dan yang terakhir adalah terapi merangsang syaraf kepala untuk mood positif yang jauh lebih baik. Itu sering kita jelaskan tuh ya. Ini tampilannya kristal. Nah, ini dari depan nih. Nah, sekarang kita akan coba pakai di jari untuk lihat estimasi tampilannya DIM 24 ini ya, supaya teman-teman tahu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya, kita lagi menggunakan flash dan lampu bantuan ya, supaya jelas bentuk urat dan warnanya. Baik hitam berbias hijau, ada merahnya, ada kuning kecoklatan. Tuh, sangat-sangat mantap. Ring 19 atau 20, medium masuknya ya, DIM 24, enak banget, tingginya juga bagus, ringnya juga sangat sesuai. Tuh tampilannya. Dan sekarang saya akan jelaskan untuk fungsi metafisika. Kita ingatkan ya, yang pertama, media yang sangat ditakuti jin fasik, itu sering saya jelaskan ya. Yang kedua adalah media anti sihir dan santet. Yang ketiga adalah media meleburkan ilmu hitam. Yang keempat, media menajamkan kata-kata. Yang kelima, media aman berkendara. Yang selanjutnya adalah media mengobati kesurupan dan terapi ruqyah, diberikan ilmu dan tata cara lengkap. Tentunya diaktifasi 5 unsur energi juga ya. Nah, media menambah wibawa dan percaya diri. Yang kedelapan, media disegani kawan dan lawan. Dan yang 9, diaktifasi 5 unsur energi untuk perjalanan fisik dan non fisik. Nah, boleh dicek kepada guru ataukah kiai kalian
yang mengerti hal-hal metafisika ya. Nah, ini asli Gunung Gede Pangrango, langka ya. 3 warna, urat kelornya begitu jelas ya. Tuh, item langka, jangan sampai habis baru bertanya. Dimensinya juga enak ya, ringnya juga sangat sesuai. Nah, monggo buat para pelanggan mancanegara dan Nusantara, jangan sampai habis baru bertanya. Hubungi WhatsApp admin di pojok kiri atas. Dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan klik lampu merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Second channel yaitu Tauhid Metafisika, yang membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan channel keempat yaitu Maniak Bacaan, yang membahas tentang batu bacaan dengan kualitas bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti amanah pengiriman paket dari Maniak Akik Channel ke pelanggan. Resi-resi terdaftar online pengiriman Nusantara dan mancanegara. Pengiriman real dan update resi pengiriman diupload di Facebook Muhammad Hamdan Al-Ghazali dan Instagram Tauhid Metafisik Produk. Bisa dilihat di link deskripsi bawah. Semua atas nama saya sendiri, Hamdan, dengan nomor HP yang sama. Resi bukan rekayasa, semua atas nama sendiri. Mari kita lihat resi-resinya. Semua atas nama pengirim Hamdan. 1 lembar resi yang di staples ini ada 15 lapis lembar resi amanah. Kemancanegara menggunakan pos Indonesia dengan resi pos IMS atau singkatan dari Express Mail Service Internasional dan menggunakan ekspedisi GNT. Segera pesan produk Maniak Akik, sangat-sangat amanah dan sampai rumah. Pasti sampai tiba di rumah Anda tanpa diragukan. Batu akik dan mustika dengan kualitas super dan fungsi yang diaktifasi secara metafisik atau gaib, dan tentu saja secara ilmiah juga. Segera pesan, stok terbatas. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Terima kasih.